Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abna'ihi wa banatihi wa junudi wa ansari wa sahabatil kiram ajma'in wa jami' awliya'illah wa asfiya'ihi wa syuhada' salihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin bil khusus sayyidina al-muhajir Allah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Said Alwi Muhammad Sahib Mirbat wal faqih al-muqaddam Thani al-Habib Abdurrahman Muhammad Segaf Jaddina al-Azam Said Abdul Malik bin Alwi Azamat usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin wa laimatil mujtahidin khususan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi biniyati anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yukaththir mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'id alaina wa auladina wa azwajina wa tullabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yaghfir lana dhunubana kullaha jami'an wastur uyubana wa yakshif kurubana wa yuslih qulubana wa aqwalana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina wa niyatina wa yaj'aluha khalisan liwajhil karim wa yaftah alaina wa alaikum wa auladina wa azwajina طلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنت أن الله يسهل أمورنا وأمور مساجدنا ومعاهدنا ومجالسنا وأمور مشايخنا وأمور والدينا وأمور المسلمين في الدنيا والآخرة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويقضي ديوننا كلها ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويحببنا إليه وإلى رسوله وإلى الصالحين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa sanadi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah SWT muliakan, insyaallah pada kajian kita pagi hari ini, Sabtu pagi Pak ya, bukan Ahad malam ya, Sabtu pagi kita ini ingin menyelesaikan kajian kita fikih ibadah dengan terakhir nanti pembahasannya adalah ziarah, sunnah-sunnah ziarah ke kota suci Madinah. Jadi kita belajar atau mengkaji bersama fikih ini, dan itu salah satu spesialisasi saya gitu ya. Ketika mulai 2019 ya Ustaz Apri ya, 2019 ya. Waktu itu pakai buku saya juga yang pertama, itu tentang wudu, sholat, dan zikir setelah sholat. Semoga si bukunya masih ada.
Kalau nggak ada bukunya minimal ilmunya masih ada lah ya, masih nempel. Kemudian itu setahun, seingat saya kurang lebih 1 tahun. Kemudian kita lanjut dengan fikih ibadah dari awal, dari mazhab Imam Syafi'i bil khusus. Itu sejak setahun yang lalu lebih, setelah Syawal lah lebih kurang, kita mulai fikih ini. Berarti maknanya hampir 1 tahun lebih kita menyelesaikan fikih ibadah, gitu ya. Walaupun fikih itu sebenarnya luas dan juga komprehensif, lengkap. Dan Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Shaidul Khatir ataupun dalam kitabnya Laftatul Kabad fi Nasihatil Walad, itu beliau menasehati anaknya. Imam Ibnul Jauzi ini mazhab Hambali, Pak. Alim betul ini. Ahli hadis ya, ahli fikih ya, ahli sejarah. Jadi beliau itu menasihatin anaknya, hendaknya kamu mempelajari fikih terlebih dahulu, gitu ya. Karena saya melihat, ini kata beliau ini, karena saya melihat orang yang ahli fikih walaupun dia masih muda itu mengalahkan orang-orang tua yang ahli hadis. Kenapa alasannya? Karena mereka lebih tahu banyak permasalahan, bisa menjawab banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh ahli hadis. Dan mereka lebih banyak tahu seluk-beluk hukum dibandingkan dengan ulama ahli hadis. Ini tanpa mengecilkan ilmu hadis tentunya ya. Jadi karena ya wajar Pak, orang yang belajar fikih itu mempelajari rangkuman banyak hadis. Itu masalahnya ya. Jadi mempersingkat. Karena saya pernah dapat kabar dari orang yang saya percayai, yaitu Ustaz Nurido gitu ya. Ustaz Nurido cerita. Jadi kami ini suka kadang-kadang ya, maksudnya kalau ada kesempatan Allah takdirkan, Allah mudahkan, kita tuh belajar hadis lagi, mendengar hadis. Jadi suatu ketika kita ikut daurah, ikut kajian hadis gitu ya Pak. Ketika itu yang ikut diantaranya beberapa orang yang kita kenal, ustadz yang kita kenal memang concern fokusnya di hadis. Nah beliau ini punya beliau ketika mau sholat dengan muridnya udah gede, udah jadi ustadz juga lah gitu ya. Nah ini kan mereka ini concernnya di hadis dan kita tahu nama ustadznya dan memang beliau terkenal dalam bidang itu. Jadi ketika lagi mau sholatnya sholat asar. Ketika mau sholat asar, muridnya tuh suruh jadi imam sama gurunya ini, gitu ya. Jadi muridnya ya jelas belajar hadis Pak, karena gurunya kan spesialnya tuh di hadis. Ketika mau jadi imam Pak, terus muridnya tuh nanya gini, Ustadz kita gimana ini? Kita jamak aja apa enggak? Sholatnya mau sholat asar nih ya, kita mau jamak aja apa enggak? Jamak apa? Jamak sama maghrib. Bapak paham nggak ini ceritanya ini? Dia nanya tuh, kita mau dijamak aja apa enggak ini? Karena kan mereka memang perjalanan jauh, tahu. Kita mau jamak apa enggak? Jawabannya apa jawabannya? Antara asar sama maghrib. Sejak kapan ada ceritanya maghrib sama asar tuh bisa dijamak, Pak? Maghrib sama isya itu satu, sholat zuhur sama asar itu satu, nggak ada subuh sama zuhur, ngarang itu namanya. Nah ini contoh sederhana gitu ya, karena terlalu concern pada bidang hadis, sanad, meneliti perawi-perawi hadisnya dan seterusnya, tapi ternyata hukum yang basic kayak gitu nggak ketangkap gitu maksudnya. Itu seusia yang muridnya udah jadi ustadz, maaf ini ya. Begitu pula juga banyak kami temukan, saya pribadi misalnya, saya temukan ustadz yang memang sudah ahli sekali dalam Quran. Dalam hal ini adalah lafaz Qurannya, alias hafiz Quran, makharijul hurufnya bagus, tapi belum tentu tahu hukum hakam sholat, padahal sudah dijadikan imam masjid besar malah.
gitu ya. Kadang-kadang nggak ngerti sunnah-sunnah sholat tuh kayak gimana, mempraktekkan sholat secara sunnah tuh belum ngerti. Nah ini maksud saya. Jadi sebenarnya fikih itu adalah memang betul-betul shortcut, jalan pintas untuk menguasai ilmu agama sebenarnya. Ini ya, sebenarnya itu begitu. Jadi dia lebih cepat. Makanya Imam Ibnul Jauzi wajar kalau beliau itu memberikan nasihat kepada anaknya. Pertama kali itu kamu fikih dulu, dikuatkan itu di fikihnya dulu, nanti baru perdalam dengan hadisnya, dengan Qur'annya, dengan sirahnya, dengan akhlak dan seterusnya lah. Itu kita bisa mempelajari Islam secara kafah. Jadi kalau udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam itu secara kafah, itu bisa kita lihat kalau kita belajar fikih. Ini bukan karena apa ya? Dulu Imam Abu Hanifah Pak, ini Imamul A'zam kalau udah disebutnya itu imam paling besar ini. Bahkan sampai Imam Syafi'i itu mengakui semua ahli fikih di jagat dunia itu berhutang budi sama Imam Abu Hanifah. Al-fuqaha kulluhum iyalun ala Abi Hanifah. Semuanya itu berhutang jasa dengan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ataupun juga pengasas mazhab Hanafi itu dulunya bos kain, bisnis saja. Jadi setelah usia 40 atau 30 tahunan lah lebih kurang, udah mulai belajar itu udah tua. Ya kayak yang di depan saya lah gitu ya. Jadi setelah itu, jadi belajar udah tua Pak, tapi bisa mutamakin, bisa betul-betul kuat ininya karena serius. Ketika itu beliau pilih kata ngobrol atau musyawarah sama gurunya. Dan beliau juga hasil perenungan. Kira-kira saya mana yang mau saya pelajari, karena kan dalam usia yang singkat gitu ya, terus kemudian tidak lagi muda, kira-kira ilmu yang mana yang mau saya tekuni lebih dalam. Pikir, kalau saya tekuninya hanya ilmu bahasa Arab gitu ya, nahwu, shorof, gramatika bahasa Arab, balagoh dan ma'ani, badi dan seterusnya, paling ujungnya, kata beliau ini, paling ujungnya saya hanya ngajar anak-anak pemula kayak gitu ya, kata beliau ini. Cerita sendiri dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqibi Abi Hanifatin Nu'man. Nah, jadi ketika itu akhirnya kata beliau, kalau saya pilih Quran, saya hafalin, nanti kalau lupa dosa. Karena memang melupakan hafalan Quran itu dosa. Bukan berarti beliau nggak mau ngafal Quran. Beliau juga punya hafalan Quran. Bahkan beliau itu beberapa lama baca Quran, tidur malamnya, sholat subuhnya pakai wudhu isya. Karena sepanjang malam itu sholat. Dan ketika ada orang yang memuji beliau, tadi beliau nggak hafal Quran, ketika beliau ada yang dipuji, oh ini Imam Abu Hanifah ini hafal Quran, ini kalau malam itu nggak pernah tidur, itu sholat tahajud. Akhirnya beliau bukannya menolak pujian itu, malah menyesuaikan dengan apa yang dipuji. Jadi akhirnya beliau ngafal Quran, ya akhirnya beliau itu ya sholat sepanjang malam nggak tidur, gara-gara dipuji kayak gitu. Jadi dipuji kayak gitu tuh malah jadi disesuaikan dengan pujiannya. Kalau kita baru tahu gitu. Kalau kita kan, kalau beliau enggak, beliau nolak enggak, tapi menyesuaikan. Nah, jadi beliau itu akhirnya milih, kalau saya belajar hadis, ini di zaman beliau kan meninggal itu 150. Jadi dikatakan beliau itu masih ketemu dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Walaupun ini masih diperselisihkan ulama, beliau ini tabi'in atau tabi'in. Nah, yang jelas beliau tabi'in. Cuman beliau itu tabi'in, muridnya sahabat atau enggak, ini masih diperselisihkan oleh ulama. Nah, cuma begini, beliau di zaman itu kata beliau, kalau saya belajar hadis, saya diomongin orang mulu. Kenapa diomongin orang? Karena dulu perawi hadis itu akan diteliti, apakah hafalannya kuat apa enggak, terus kemudian ini bisa dipercaya apa enggak. Jadi misalnya benar, jujur terus, sekali aja ketahuan bohong, udah lemah langsung hadisnya. Itu kan nanti diomongin di buku-buku perawi hadis, biografi perawi hadis, fulan lemah hafalannya, fulan ketika usia tua udah pikun, diomongin Pak. Bapak kalau baca buku-buku kitab-kitab tentang rijal ataupun juga perawi-perawi hadis, itu yang diomongin gibah semua.
Tapi gibah yang diperbolehkan gitu loh, sedal ulama tuh ya. Karena untuk menentukan kualitas dan derajat hadis harus mengetahui kualitas dan derajat perawinya. Sedangkan perawinya taunya dari mana? Kita harus ngerti dulu dia. Nah, itu kita kata komentar ulama. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Yahya bin Ma'in berkata bahwa fulan hafalannya rusak. Fulan gak bisa dipegang omongannya. Itu diomongin, Pak. Nah, jadi kan Imam Hanifah, daripada saya nanti diomongin, kalau ada kekurangan sedikit, kecacatan sedikit, dah kalau gitu saya mengambil azam tuh, saya ambil tekad untuk saya mendalaminya ilmu fikih. Akhirnya apa? Mutabarri' fil fiqhi. Akhirnya Allah pilih untuk jadi salah satu pengasas mazhab, yaitu mazhab apa? Hanafi. Ya, sekarang banyak di Pakistan, India, Bangladesh dan juga yang sekitarnya. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman 55. Nah, ini rencananya kan mau hatam, Pak. Jadi ya rada-rada sabar dikitnya. Nah, gitu ya, banyak-banyak doa aja gitu. Yang ngopi nggak apa-apa deh, Pak. Dah saya bolehin dah ngopi, ya halal ngopi mah. Yang penting bayar. Terus kemudian halaman 55, Pak. Ini udah hah? Udah ya? Ini benar ini? Alhamdulillah. Mas Anas kelewatan berarti. Ya nggak apa-apa. Kalau yang hal yang diharapkan udah, Pak? Udah ya? Woi, Pak Maman kayaknya ingat banget ini. Hah? Tinggal 2 halaman. 2 atau 3? Denda ya? Denda dong. Halaman 56. Denda ya, Pak Adi? Wah, Pak Adi ini berarti alhamdulillah karena masih muda ya. Ya. Pertama ini denda untuk orang yang melakukan pelanggaran. Terakhir sebagaimana semua amalan, kemarin saya bilang begitu. Semua amalan itu ada tuntutan perbuatannya, ada hal-hal yang membatalkannya, ada larangannya. Yang membatalkan haji itu cuma satu, yaitu jima. Itu aja yang membatalkan haji. Nggak ada yang membatalkan haji lain kecuali jima. Itu yang dikatakan pembatal haji. Nah, yang jadi masalah adalah bukan hanya yang membatalkan dalam haji, tapi segala banyak yang diharamkan di dalam haji itu sendiri. Walaupun hanya beberapa hari, hanya dari hari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, kurang lebih dalam 5 hari. Kurang lebih dalam 5 hari. Haji itu asalnya kurang lebih hanya dalam 5 hari. Tapi ini menjadi satu tantangan berat karena ihramnya atau niatnya itu dari mikot. Jadi ditambah lagi beberapa hari perjalanan. Nah, sehingga keharaman-keharaman ini perlu dihindari wabil khusus ya. Karena agama kita itu pasti memiliki 2 sayap. Sayap yang pertama adalah melakukan ketaatan, sayap yang kedua itu menjauhi keharaman. Nggak bisa kita menuju Allah Subhanahu wa taala kalau 2 sayap ini nggak balance. Jadi hanya misalnya kitanya rajin sholat, zikir, baca Quran, sedekah, apa segala macam, tapi maksiat mah nggak ditinggalin. Ya, ini juga timplang. Atau ninggalin maksiat, baik apa segala macam, nggak zina, nggak apa, tapi ketaatan sholat enggak, puasa enggak, ini juga timplang, gitu ya. Jadi betul-betul ada 2 sayap. Begitu juga sama ibadah haji ini juga sama. Jadi ada kebaikan, ada tuntutan perbuatannya, ada juga larangan-larangannya, dan larangannya sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Bukan begitu, Pak Adi? Mestinya begitu katanya. Jadi kok jadi ragu-ragu nih, kalau jadi perawi hadis langsung dhaif ini. Gitu lebih kurang. Untungnya nggak jadi perawi hadis, Pak ya. Halaman 56 ya. Silakan Bapak dibuka tentang dendanya. Jadi kalau udah terlanjur melakukan keharaman atau perkara yang dilarang dalam haji, itu ada dendanya sebagai kafarah. Sebagai apa? Pembersih, penghapus dosa. Makanya sebahagian ulama, dan ini juga ijtihad daripada para hakim, itu ada hukuman-hukuman yang memang berupa materi. Kalau bapak nggak pakai helm
di motor, naik motor di jalan raya, itu hukumannya hukuman duit. Bukan begitu Pak? Tapi jangan masuk ke petugas gitu ya, itu masuknya ke negara semestinya. Bapak enggak bawa SIM, itu juga sama, enggak pakai seat belt aja 500 kadang-kadang kenanya ini ya, kalau lagi begitulah ya, kalau lagi apes maksudnya. Artinya hukuman dengan materi itu ada dalam agama kita. Nah itu maksud saya, itu yang saya tekankan. Sehingga sebahagian pondok-pondok itu ada yang menekankan hukuman berupa materi. Tidak sholat berjamaah kenanya berapa. Misalnya gitu, itu contoh ya Pak ya. Tidak sholat tahajud maka kena berapa. Begitu lebih kurang. Ini stasiun TV banyak lagi, ini nambah lagi nih ya. Ataupun juga ketika dia melakukan pelanggaran kenanya apa. Jadi ini ada sanksi materi. Sanksi materi itu dari mana? Ini qiyas kepada denda haji. Itu diantaranya. Ini saya mau ngomong itu doang sih sebenarnya. Jadi nggak perlu ribut gitu kalau pemerintah misalnya menetapkan sanksi itu berupa materi, karena memang ada ini nih, ada denda itu. Walaupun mayoritas kebanyakan ulama kalau dalam kitab fikih 4 mazhab itu perbandingan ya, menghukum dengan materi itu kebanyakan ulama tidak memperbolehkan. Kecuali hukuman materi yang ditetapkan oleh baginda Rasul sendiri atau dari syariat, itu baru boleh. Seperti ini contohnya. Jadi ini maksudnya nggak bisa dikiaskan dengan hukuman-hukuman lain. Kayak gitu ya Pak ya. Tapi ala kulli hal itu perbedaan pendapat ulama. Nah sekarang denda yang melakukan, pertama denda untuk orang, karena ini berupa denda dan Bapak juga kayaknya insyaallah lah maksudnya ya. Ini kan hanya kalau terlibat. Jadi ini saya hanya membacakan undang-undang aja, undang-undang Islam aja. Jadi Bapak dengerin aja, nggak usah kayaknya nggak terlalu banyak penjelasan kayaknya itu ya. Denda untuk orang yang tercegah melanjutkan haji atau umroh, namanya orang ini disebut muhsor. Orang yang muhsor, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, kata Allah, siapa yang tercegah untuk melakukan haji dan umroh, maka dia akan membayar haji. Haji itu sembelihan atau denda nantinya yang kalian mampu. Nah orang ini misalnya tadinya udah niat, setelah niat terus kemudian mau melanjutkan haji atau umrohnya, dicegah sama pihak imigrasi, dicegah oleh pihak polisi, atau sakit, atau dirampok, naudzubillah min dzalik, atau apa saja yang membuat sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke tanah suci Mekah, gitu ya Pak ya. Ini namanya muhsor. Maka dibagi menjadi dua. Kalau saat ketika dia awal niat ihram, niatnya Allahumma mahilli haitsu habatsani, ya Allah, saya niat tahallul, saya niat berlepas diri daripada haji umroh di tempat engkau cegah saya, di tempat engkau tahan saya. Kalau di awal niat, nah ini penting, ini jarang diajarin ini Pak. Kalau kita umroh nanti, amin dulu aja gitu Pak ya, amin aja berat banget Pak ya. Nah ini kalau kita umroh nanti, Bapak jangan lupa waktu niat ihram itu selain nawaitul umrota wa ahramtu biha labaik Allahumma bi umroh, tambahin lanjutannya Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah saya niat tahallul di tempat, di waktu engkau mencegah diri saya untuk melanjutkan. Kalau Bapak niat kayak gini di awal, saat ketika tercegah nggak bisa lanjut seketika tercegah, maka Bapak bisa langsung tahallul di tempat. Tapi kalau nggak niat kayak gini, mau nggak mau, walaupun terhalang beberapa hari, beberapa lama, beberapa bulan, Bapak tetap harus melanjutkan sampai ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, baru cukur. Jadi tahallulnya hanya boleh dilaksanakan dengan cara tetap umroh,
Nah ini repotnya tuh kan di situ. Paling kalau sakit, ya kalau sakitnya sehari dua, kalau sehari 3 bulan, nah itu maknanya dia selama selama dia tidak melaksanakan dan tidak melanjutkan, itu dihukumi ihram terus. Kan repot itu kan, susah itu ya. Jika tidak mengucapkan di awal niat ihram Allahumma mahilli haitsu habastani, yang seperti yang di buku ini, maka ketika tercegah dia hanya wajib cukur. Kalau udah mengucapkan, maka hanya wajib cukur di tempat niat tahallul, dah dia nggak kena dam, nggak kena nggak kena denda. Tapi kalau tidak mengucapkan lafaz ini, maka ketika tercegah dia wajib untuk menyembelih seekor kambing, baru cukur dan niat tahallul. Nah ini kalau nggak niat Allahumma mahili haitsu abastani, intinya kena dam. Itu bedanya. Damnya atau dendanya itu kambing atau 1/7 onta. Maksudnya 1/7 onta, satu onta itu dibagi 7 orang. Kan boleh satu sapi, boleh 7 orang kan. Nah itu 1/7-nya salah satu dari yang 7 orang ini niatnya untuk membayar denda karena tidak bisa melanjutkan umroh ataupun haji. Nah, jika tidak mampu dengan dendam atau denda ini, sedekah makanan pokok sejumlah harga kambing. Berarti yang 4 juta lah lebih kurang, sedekah makanan pokok, berarti gandum kalau di sana di Arab Saudi. Jika tidak mampu juga, maka puasa sejumlah hari dengan hitungan mud makanan pokok tadi. 4 juta dapatnya berapa kilogram gandum? Gitu ya, berapa kilogram gandum? Satu mudnya itu kurang lebih dalam 0,6 atau 0,7 kilo, nggak sampai setengah kilo lebih. Setengah kilo lebih satu mud, kurang lebih ya, setengah kilo satu mud. Berarti kalau 4 juta tuh dapat berapa kilo, dibagi setengah hari itu di mudnya itu diganti hari untuk puasa. Berarti maknanya nggak tahu berapa lamanya itu ya, banyak sekali lah intinya gitu. Saya nggak mau ngitungin, capek-capek ngitungin nggak dibayar juga kan. Kemudian jika masih ada harapan akan hilang penghalang haji atau umrohnya sebelum wukuf dan sebelum 3 hari untuk umroh, untuk wukuf untuk haji dan 3 hari untuk umroh, tidak boleh tahallul dulu sebelum 3 hari. Sedang mau umroh, mau melanjutkan umroh, ternyata sakit. Maka apakah boleh langsung bayar dam cukur? Enggak, tunggu 3 hari. Kalau dalam 3 hari hilang sakitnya, lanjut umrohnya. Kalau dalam 3 hari belum hilang juga, baru dia cukur. Nah tadi tergantung. Kalau niat nggak bayar dam. Kalau niat di awal Allahumma mahili tadi nggak bayar dam. Kalau dia sudah niat maka tidak perlu bayar dam. B berikutnya, denda orang yang haji tamattu, umroh dulu baru haji. Nah ini kebanyakan jamaah kita. Atau kiron, lebih enak lagi, haji dan umroh dijadiin satu perbuatan, niatnya 2 tapi ibadahnya sekali. Nah ini kiron, nanti kena denda tapi nggak dosa gitu ya. Tamattu nggak dosa. Faman tamatta'a bil umrati famastaisara minal hadi. Orang yang tamattu tadi umroh dulu baru haji. Atau kiron itu berarti haji dan umrohnya dijadiin satu. Atau orang yang tertinggal wukuf di Arafah karena ketiduran, karena apa, sampai subuh hari raya Idul Adha dia nggak sempat masuk tanah Arafah. Karena akhir daripada wukuf itu adalah sebelum subuh daripada hari raya Idul Adha, dia ketinggalan, itu nanti kena denda. Atau meninggalkan salah satu kewajiban haji, tidak melontar jamroh, atau tidak menginap di Muzdalifah, atau tidak menginap di Mina, atau tidak tawaf wada, itu haji wajib haji yang sudah disebutkan sebelumnya. Atau melanggar nazar di sana, dia bersumpah nazar di sana terus kemudian melanggar, maka dendanya 1, menyembelih seekor kambing dan dibagikan orang fakir miskin di tanah haram. Nyembelih kambing tapi di sana, nggak boleh di Indonesia, tapi di tanah haram. Kalau nggak mampu, puasa 10 hari, 3 hari ketika di sana, 7 harinya di Indonesia, itu ya. Salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ya, jadi di 7 hari itu kalau udah pulang.
10 hari intinya. Catatan, haji tamattu, nah ini makanya banyak guide tawaf, nutawif atau guide umroh atau haji itu dapat uang tambahannya ya dari sini, dari denda, karena setiap satu orang 4 juta gitu ya. Kalau ada 10 orang yang tamattu, kalau ada satu kloter 40 orang misalnya tamattu, kan lumayan begitu ya. Dia tinggal kong kali kong sama tukang kambing. Jadi beli kambingnya di mana, minta harga lebih murah. Dan kalau sekali kita ajak untuk tamattu, ya satu bis tuh tamattu semua. Nah itu kan berarti kan, nah itu jadi gurih Pak sebenarnya jadi mutawif itu ya. Siap insyaallah, lihat. Nyari duitnya itu situ jadinya ya. Terus kemudian haji tamattu, mendahulukan umroh sebelum haji akan terkena denda jika terkumpul syarat berikut. Berarti kalau syarat ini tidak terkumpul, itu nggak wajib untuk bayar denda. Pertama, niat ihram umrohnya pada bulan haji Syawal sampai 10 Zulhijjah. Kalau umrohnya sebelum Syawal lagi Ramadan, umrohnya sebelum haji tapi dilakukannya Ramadan, nggak kena denda. Bukan warga yang bertempat tinggal pada jarak kurang dari 82 km dari tanah haram. Kalau warga Mekahnya sendiri atau warga yang tinggalnya tidak lebih dari 80 km dari tanah haram, maka dia tamattu tidak kena denda. Itu keenakan, itu keistimewaannya orang yang tinggal di sana. Yang ketiga, haji dan umrohnya di tahun yang sama. Kalau umrohnya duluan tapi di tahun sebelumnya, baru haji di tahun berikutnya, ini tamattu yang seperti ini tidak terkena denda. Tapi ihramnya lama juga gitu ya, lumayan. Terus yang berikutnya, tidak kembali ke salah satu mikot setelah umroh untuk ihram haji. Nah jadi bapak-bapak kalau mau bebas dari denda, caranya gampang. Setelah bapak melaksanakan umroh, balik lagi ke mikot. Mikotnya awal dari mana? Dari Yalamlam, dari Bir Ali, dari Zatul Irik macam-macam, atau Juhfah. Maka saat ketika kita kembali ke tempat mikot awal, mikot hajinya dari sana, kan umroh udah selesai, balik ke mikot awal sana, niat di sana, masuk lagi untuk pergi lagi untuk haji, enggak kena denda. Jadi tinggal bapak hitung-hitungan aja, mendingan bayar kambing atau ongkos untuk balik ke mikot, itu aja dua gitu ya. Karena mikot waktunya, kemudian ongkosnya juga, tenaganya juga, jadi tinggal diukur-ukur aja mau bayar 1 ekor kambing atau itu. Yang kedua, orang yang haji, catatan, orang yang haji kiron menggabungkan haji dan umroh akan terkena dam jika, ini syaratnya juga, bukan warga sana dan juga tidak kembali ke salah satu mikot sebelum mulai ibadah haji dan umroh. Jadi kalau sebelum mulai ibadah, kan haji dan umrohnya niatnya digabung jadi satu, jadi sebelum niat balik ke mikot lagi. Yang ketiga, orang yang tertinggal wukuf wajib tahallul dengan mengerjakan amalan umroh. Jadi orang yang ketinggalan gara-gara dia waktunya keburu habis, nggak sempat masuk tanah wakaf di waktu yang sudah ditentukan, maka dia wajib untuk umroh secara otomatis. Tadi kan niatnya haji Pak, haji kan patokannya di Arafah, di wukuf di Arafah, ternyata ketinggalan, maka dia langsung melipir, langsung pindah, langsung beralih ke Masjidil Haram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, jadi umroh secara otomatis. Nah itu biar membebaskan dirinya dari ihram. Terus kemudian wajib mengqadha hajinya sesegera mungkin. Nah ini yang repot, nunggunya aja satunya udah lama, apalagi kalau sampai suruh qadha, berapa lama lagi dia akan nunggu. Dan membayar dam setelah niat ihram haji qadha berikutnya. Jadi bayar damnya di haji berikutnya, bukan di tahun sekarang, kan dia ketinggalan. Bayar damnya nanti ketika sudah mengqadha, sudah niat ihram haji qadha. Yang keempat, tidak melontar 3 batu atau lebih
dalam jamrotul aqobah atau 3 jamroh yang yang hari tasyrik wajib bayar dam. Namun kalau kurang 1 atau 2 batu, maka hanya wajib membayar makanan pokok 1 mud per batu. Yang kena denda itu kalau 3 batu atau lebih. Kan kita 7 batu, dia hanya melontar 4 batu, 3 batunya nggak dilontar, ini kenanya denda 1 ekor kambing. Tapi kalau dia tidak melontarnya kurang dari 3 batu, dia hanya lontar 5, 2 batunya nggak terlontar, maka hanya wajib 2 mud gandum. Atau melontar batunya tidak melontar batu hanya 6, tidak melontar batu 1, berarti hanya 1 mud. Yang kelima, tidak menginap atau mabit di Mina pada 3 malam seluruhnya, malam tasyrik maksudnya, wajib bayar dam. Tapi jika tidak menginapnya hanya 1 atau 2 malam, hanya wajib membayar 1 mud per malam. Itu jelas itu ya, sama seperti tadi. Terus berikutnya Pak, halaman berikutnya C. Ini baca undang-undang aja. Denda orang yang membatalkan haji atau umroh dengan jima. Nah ini yang saya bilang tadi, batalnya itu hanya dengan jima. Menyembelih seekor unta, Masya Allah, unta minimal usia 5 tahun lagi. La ilaha illallah. Ini ya cuman 40 juta sahaja misalnya itu. Atau itu kalau 40 juta nggak naik, kalau lagi diperlukan, bisa saja pedagang itu naikin harganya, lebih teruk lagi, lebih parah lagi jadinya. Nyembelih satu onta. Kenapa? Ini denda paling besar dalam haji, onta. Karena bisa-bisanya dia ngambil kesempatan jima di tengah-tengah gitu. Itu maksudnya. Kayak ibadah bisa tiap minggu aja ini kan ibadah haji sekali setahun, sekali seumur hidup malah. Itu pun gak bisa juga ngejaga. La ilaha illallah. Nah, jadi ini sehingga dia punya denda berat, yaitu 1 ekor unta usia 5 tahun. Kalau nggak mampu 1 ekor sapi. Kalau nggak mampu, tidak mampu juga 7 ekor kambing. 4 kali 7 28 juta minimal itu ya. Terus kalau nggak mampu juga, seharga 1 ekor onta tadi dijadiin makanan pokok, yaitu gandum, sedekahin berupa gandum. Sama aja kena keluar duitnya, oke. Sama aja ya. Jika tidak mampu juga, puasa sebanyak mud gandum tadi. Masya Allah, ini 40 juta jadi berapa kilo gandum? Dibagi setengah-setengah, berapa aja? Setiap setengah kilonya jadi 1 hari puasa. Aduh, 3 tahun kali ini nggak habis-habis ini ya, gara-gara hanya cinta 1 malam. 5 menit malah, ya Allah cepet banget ya. Terus kemudian yang D ini, denda mencukur bulu. Nah ini, kalau cukur bulu-buluan, rambut minimal 3 helai di 1 waktu, gitu ya, 3 helainya di 1 waktu, itu baru kena denda yang akan kita sebutin, yaitu nanti adalah seekor kambing, intinya kambing. Kalau 3 helai 1 waktu, pas lagi, makanya nggak boleh nyisir. Kalau nyisir terus tentunya rontok, sekali rontok 3. Nah ini berarti 1 waktu 3. Tapi kalau bapak iseng cabut 1, nanti siang cabut lagi 1, maka kenanya 1, 1, 1. Nah kalau 1 itu setiap 1 helainya 1 mud. Tapi haram, bukan berarti nggak haram Pak ya, ini bukan berarti iseng-iseng berhadiah, tapi iseng-iseng haram, ini iseng-iseng denda jadinya. Dendanya cuma nggak 1 ekor kambing, dendanya itu 1 helainya 1 mud gandum. Nah, itu bedanya. Tapi kalau 3 helai di 1 waktu yang sama, maka dia akan kena 1 ekor kambing nantinya. Atau memotong minimal 3 kuku, 3 kuku dalam 1 waktu. Kalau motong terus kemudian nanti siang lagi motong lagi 1, sore lagi motong 1, itu kenanya hanya 1 mud, 1 mud, 1 mud. Atau kalau langsung 2 berarti ya 2 mud, 2 mud. Tapi kalau langsung dalam 1 waktu 3 minimal 3 kuku, maka terkena 1 ekor kambing. Sama ya, memakai pakaian yang berjahit, memakai 2 sarung tangan untuk perempuan, untuk laki-laki, memakai pakaian berjahit kena dia 1 mud, 1 kambing. Memakai 2 sarung tangan untuk perempuan kena 1 kambing. Kalau hanya 1 sarung tangan enggak, tapi tetap haram. Cuman kalau 2 tangan baru dia
kena 1 ekor kambing dendanya. Menutup kepala untuk laki-laki pakai peci, pakai topi, atau pakai payung yang bentuk topi. Kalau payung yang pakai tangkai itu nggak haram, tapi kalau payung yang bentuknya topi, Bapak pernah lihat nggak? Nah, kayak badut ya. Kayak orang yang tamasya tuh di Ragunan, ya kayak gitu biasanya ada yang jual-jual kayak gitu. Ini karena terlalu panas itu terkena keharamannya. Nanti kena 1 ekor kambing. Menutup muka untuk perempuan, jadi nggak boleh pakai cadar atau pakai masker. Meminyaki rambut atau jenggot itu juga 1 ekor kambing. Menutup muka, memakai wangi-wangian 1 ekor kambing. Bersentuhan dengan syahwat tanpa penghalang 1 ekor kambing. Pegangan sama ibu tapi sampai syahwat. Nah, ini dia naik dongkraknya. Nah, ini jadinya gara-gara berpegangan tangan. Ini juga nanti kena 1 ekor. Harus dilepas. Kenapa, Pak? Pokoknya nggak boleh. Karena ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Terus kemudian jima kedua kalinya. Wah, ini lebih parah ini. Jima kedua kalinya setelah hajinya batal. Udahlah tadi batal, dia 1 ekor onta kan, jima lagi, udah ke kadung katanya, kadung batal katanya. Maka jima yang kedua kenanya 1 ekor kambing. Kayak bener ini. Terus kemudian jima setelah tahalul awal sebelum tahalul kedua. Kemarin saya bilang tahalul awal itu setelah melakukan 2 dari 3, yaitu melontar jamroh akobah yang paling besar di hari ke-10 itu jamroh akobah, tawaf, dan cukur. Antara 3 ini pilih 2, itu sudah tahalul awal namanya. Melakukan 3-3 sudah tahalul kedua. Tahalul awal tetap masih belum boleh jima, tapi kalau jima pun terkenanya bukan 1 ekor onta, tapi kena 1 ekor kambing. Maka dendanya gimana? Denda yang tadi saya sebutkan itu kan kambing. Boleh pilih lain, boleh puasa 3 hari. Kalau nggak kambing, puasa 3 hari. Pilih mana, Pak? Paling puasa gratis, sudah 3 hari doang lagi kan. Pilihnya antara kambing atau puasa 3 hari, atau bersedekah makanan pokok kepada 6 orang doang, masing-masing setiap orangnya setengah sok, 2 mud, kurang lebih 1 liter lah, 1 liter atau 1 kilo gandum kepada 6 orang kali 3 kilo gandum, masing-masing setengah atau 4 kilo lah, lebih dilebihkan, dibagi 6, itu minimal. Paling mudah lagi nih, daripada puasa 3 hari, lama lagi kan, berat lagi, lapar lagi, cuma kenanya tadi 3 sok atau kurang lebih dalam 6 kiloan kurang lebih, masing-masing itu 1 kilo atau setengah, hampir 1 kilo lah, nggak sampai 1 kilo, 1 kilo disempurnakan dikali 6, itu paling murah, paling mudah. Terus denda memotong atau mencabut tumbuhan. Nah, ini hati-hati, termasuk juga yang tidak ihram, yang tidak sedang niat ihram pun nggak boleh di sana memotong atau mencabut tumbuhan. Tapi ini tumbuhan yang seperti apa? Kemarin kita sudah jelaskan ya, tumbuhan yang bukan sengaja ditanam untuk makanan. Kalau yang sengaja ditanam untuk makanan itu nggak masalah, atau untuk juga sesuatu yang kita perlukan karena sengaja ditanam itu nggak masalah. Ini yang liar, khususnya rumput-rumput liar atau pohon-pohon yang ada di jalanan, itu kalau dipotong atau dicabut kena. Nah, dendanya berapa? Kalau ukuran pohon atau tumbuhannya minimal 1/7 dari pohon besar. 1/7 dari mana? Bapak, pohon besar itu ukuran berapa meter biasanya orang nyebut pohon besar? Ini pohon besar ini. 2 meter, udah besar. 2,5, 3 meter, 3 meter. Kalau 3 meter, 1/7-nya 30 bagi 7 berapa? 40, berarti 40 cm. Berarti kalau kurang lebih tinggi dari pohonnya sampai 1/7, minimal 1/7, berarti 40 cm atau lebih, gitu ya. Apalagi pohon gede ditebang, itu lebih lagi dia, sekitar 40 cm atau lebih, maka pilih dendanya salah satu dari 3. Satu, ini karena pohonnya 40 cm, lebih dari 40 cm, pilih salah satunya. Satu, menyembelih seekor sapi kalau pohonnya gede, beringin misalnya di pohon, atau pohon korma orang lagi kan. Kemudian atau kambing
Kambing untuk pohonnya yang agak kecil. Jadi kalau yang 40 sentian, 50 senti atau seukuran badan kita, yaitu 1 ekor kambing. Tapi kalau yang gede, dipotong, ditebang, itu 1 ekor sapi. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, bersedekah makanan pokok seharga itu. Seharga sapi untuk pohon besar, seharga kambing untuk pohon kecil. Berpuasa, atau pilihan ketiga, berpuasa sejumlah hitungan mud. Mud tadi itu kurang lebih dalam 0,6-0,7 kiloan kurang lebih ya makanan tersebut. Yang kedua, kalau pohonnya kurang dari 1/7 pohon besar atau kurang dari 40 cm, ini kan detail ini kan, maka pilih antara dua, ya ima bersedekah dengan makanan pokok seharga pohon itu. Pohon itu harganya berapa? Dijadiin makanan pokok gandum, kemudian sedekahin di sana. Atau yang kedua, puasa sejumlah hitungan mudnya. Kemudian yang keenam, denda yang keenam, denda membunuh hewan buruan. Kalau hewan buruan ya Pak ya, bukan hewan mancing, bukan hewannya hewan halal. Jadi kalau Bapak nyembelih ayam di sana, ya boleh, karena ayam itu halal dimakan. Jadi hewan yang nggak boleh dibunuh itu 3 syaratnya kemarin. Apa? 1, hewan darat. Yang kedua, bukan piaraan. Yang ketiga, halal dimakan. 3 nih. Yang nggak boleh dibunuh di sana itu 3. Maksudnya hewannya memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hewannya hewan darat. Berarti kalau hewan laut boleh, gitu ya Pak ya. Hewan laut itu ya ikan, anjing laut, babi laut, pokoknya bintang laut, kuda laut, itu semuanya ya. Atau putri laut misalnya ini ya. Ini boleh dibunuh, boleh disembelih, boleh dimakan maksudnya. Enggak kena keharaman. Jadi orang ihram mancing boleh nggak? Boleh. Masalahnya mau mancing di mana? Orang Padang, orang semuanya tanah maksudnya kan. Nah, terus kemudian yang kedua, syaratnya itu adalah yang bukan peliharaan. Kalau memang sengaja dipelihara untuk dimakan ya. Misalnya ada orang pelihara ayam, orang pelihara burung sengaja untuk dimakan, ya nggak apa-apa disembelih, namanya juga dipelihara. Yang ketiga, syaratnya itu adalah halal dimakan. Kalau binatang yang haram dimakan, Bapak misalnya membunuh serigala di sono, ya nggak haram, karena itu haram dimakan. Yang haram dimakan boleh dibunuh ketika sedang ihram, gitu ya. Nah, kalau denda yang membunuh hewan buruan dibagi 2. Jika hewan yang dibunuh memiliki keserupaan dengan sapi, unta atau kambing, ada keserupaan bentuk fisiknya, maka alhamdulillah ya, Assalamualaikum. Maka pilih antara 3, sedekah hewan ternak yang serupa tadi, ataupun jadi nyembelih misalnya seperti burung onta. Serupa dengan 3 ini mana? Onta. Burung onta paling serupa dari onta, sapi dengan kambing, paling serupa yang mana Pak? Onta. Maka kalau ada orang menyembelih burung onta halal dimakan ya. Burung onta itu hewan darat atau hewan laut? Jangan bilang hewan udara ini ya, ini hewan darat ini ya. Hewan darat, maka sembelih burung onta, maka kena keharaman 1, dendanya 1 ekor onta, karena serupa dengan onta. Jelas ya? Tapi kalau misalnya menyembelih kuda liar, bukan kuda peliharaan ya, kuda liar, jadi berburu jatuhnya, maka kuda paling pas sama siapa? Sapi, gitu lebih kurang. Kalau menyembelih rusa paling sesuai sama yang mana? Kambing, gitu ceritanya ya. Jadi kalau ada keserupaannya dengan hewan yang 3 ini, maka sembelih dengan salah satu dari hewan yang serupa. Atau pilihan yang kedua, bersedekah dengan makanan pokok seharga hewan itu, atau puasa sejumlah hari hitungan mud. Nah, tapi kalau hewan yang dibunuh ini tidak memiliki keserupaan dengan 3 hewan tadi, misalnya kelinci serupa sama apa Pak? Kambing. Kelinci apaan itu ya? Nggak ada. Nah, atau serupa dengan merpati, yang banyak itu merpati di sana. Merpati serupa dengan apa? Nggak serupa dengan onta, nggak serupa dengan sapi, nggak serupa dengan kambing. Terus berarti maka
dia bersedekah makanan pokok, yaitu tadi gandum, seharga hewan yang dibunuh. Jadi kira-kira ini tanya harga merpati ini berapa. Nah, seukuran itulah dijadikan makanan pokok atau berpuasa dengan hitungan mud tersebut. Catatan yang di bawah kanan tuh Pak, semua denda berupa hewan dan makanan pokok itu wajib dilakukan di tanah haram dan dibagikan di sana, nggak boleh dibawa ke Indonesia, gitu ya. Yang kedua, untuk puasa yang dilakukan boleh dilakukan di tanah haram, boleh dilakukannya di sini di Indonesia. Tapi khusus untuk puasa yang 3 hari, puasa tamattu, 3 hari harus di sana dan 7 hari harus di Indonesia. Maka 3 hari itu betul-betul harus di sana. Intinya Bapak, kalau yang berupa sedekah itu harus di sana bagi-baginya, gitu ya. Kalau yang untuk puasa boleh di mana-mana tempat. Terakhir di sunnah di Madinah. Jadi setelah kita selesai melaksanakan haji, kita mau pulang, Bapak jangan lupa untuk pamit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah di Madinah. Kalau umroh kita bisa duluan di Madinah atau ke Mekah, tapi biasanya kalau haji ya lebih sering itu ya setelah haji orang ke Madinah lagi untuk pamitan kepada Rasulullah SAW. Nah, sunnah-sunnahnya tuh apa saja, gitu ya. Man hajja walam yazurni, siapa yang haji dan tidak menziarahi aku, kata Nabi, faqad jafani, maka dia sudah berbuat kasar kepada saya. Nabi itu sangat berperasaan. Masa iya maksudnya kan datang ke Mekah tapi nggak kemari, gitu ya. Kayak bapak lah, bapak punya anak, dia main ke tempat temennya bisa, main ke tempat sahabatnya bisa, tapi nggak ngunjungin rumah orang tuanya yang dekat. Itu kan sangat berperasaan, itu ya, sangat tidak sopan. Kalau boleh saya bahasakan, kurang ajar lah itulah sama orang tuanya kalau sampai begitu. Nah, Nabi SAW pun juga demikian. Kita haji itu ya untuk dapat pahala dan tahu tata cara hajinya daripada baginda Nabi. Begitu pula juga kita kepada guru kita, dan Rasul itu adalah guru paling tinggi. Jadi kalau seandainya kita itu mampir ke sana tapi kita nggak datang ke tempat guru kita, oh Nabi SAW itu kecewa dengan kita. Maka kita sunnah untuk datang ke Madinah, tujuannya untuk ziarah ke makam Rasul dan sholat di Masjid Nabawi, itu ya. Yang pertama, membayangkan jejak-jejak Rasulullah SAW pada setiap jalan dan sudut kota Madinah. Jadi yang pertama kali ketika Bapak masuk ke Madinah yang diingat itu adalah baginda Nabi SAW. Rasulullah dulu ngijak di sini, Rasulullah dulu sholat ke sini, Rasulullah dulu main ke sini, Rasulullah dulu silaturahim ke sini. Yang Bapak ingat itu adalah ini tanah yang dulu pernah diinjak oleh Nabi SAW. Nah, kalau ada istihdhar, ada ta'zim yang semacam ini, baru kita bisa memuliakan kota suci Madinah. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau tidak mau memakai sendal kalau masuk ke kota suci Madinah. Padahal nggak ada yang nyuruh untuk melepas sendal. Apakah ini kira-kira bid'ah? Nggak, ini adab, ini sopan santun dari Imam Malik yang memang murid daripada tabi'in, yaitu Imam Nafi, murid daripada Imam Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Jadi beliau ini jelas tabi'in. Dan beliau masih pada 300 tahun yang pertama, salah kurun daripada 3 kurun yang pertama yang Nabi bilang khairukum qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Artinya Imam Malik melakukan hal yang tidak disuruh Rasul. Satu, dan bahkan mungkin tidak dianjurkan oleh para sahabat. Dari mana Imam Malik melepas sendalnya? Apakah kita berani mengatakan bahwa Imam Malik itu melakukan suatu perkara yang sesat? Enggak. Itu karena terlalu sensitif, dan itu pun beliau tidak mengatakan itu adalah suatu ibadah ataupun mendapatkan pahala. Enggak. Tapi karena terlalu merasa tidak sopan, jadi beliau tidak menggunakan sendal. Kata beliau, kenapa saya pakai sendal? Sebab di bawah, bagaimana saya bisa pakai sendal? Di bawah tanah Madinah dikuburkan jasad
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau bertunggangan, naik onta, tidak mau. Beliau minimal Bapak nanti kalau masuk masjid, pelataran Masjid Nabawi jangan pakai sendal. Itu minimal lah. Kalau sekota Madinah kayaknya berat, apalagi kalau dalam musim panas kaki bisa meletek kalau seandainya kita nggak pakai sendal. Tapi kalau pun pakai, nanti masuk kan dari pelataran, dari gerbang masjid itu sampai ke dalam masjid jauh ya Pak ya, maksudnya walaupun jauh tapi dia udah masuk dalam pelataran masjid, udahlah copot sendalnya, masukin dalam tas. Biasanya sebagian travel ngasih tas sendal biar kemana-mana tuh enak ngebawa sendalnya, bisa dibawa masuk ke dalam dan lebih aman dan lebih menjaga sendal kita. Tapi minimal tadi maksud saya, masuk jangan pakai sendal. Ini debu, ini tanah yang pernah ada Rasulullah SAW berada di dalamnya, para sahabat ada di dalamnya. Ini menghadirkan jejak-jejak Rasulullah. Ini penting. Manasik yang kita sudah membayangkan Nabi itu seperti Sayyidina radhiyallahu taala anhu yang senantiasa kepikiran Nabi selama di kota suci Madinah, sehingga beliau memilih untuk pergi dari Madinah, pergi ke Suriah sana, hijrah, karena beliau nggak kuat setiap kali melihat Madinah itu ingatnya itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Pak ya. Nah maka yang kedua sunnahnya mandi sunnah, mandi untuk masuk kota suci Madinah, lagi-lagi untuk takzim, mengagungkan baginda Nabi. Ini kita mau ketemu Nabi, ini kita mau ketemu baginda Rasul. Kalau ketemu Raja mandi 7 kembang 7 rupa sampai begitu wangi, bersih, mengkilat, macam-macam, bagaimana kalau mau ketemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi usahakan mandi terlebih dahulu ketika awal masuk kota suci Madinah. Yang ketiga, ziarah baginda. Ini lebih agung, lebih utama, lebih afdol. Ulama katakan tanah di bumi yang paling afdol itu melebihi tanah Ka'bah adalah tanah di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Kenapa? Karena zat badannya Rasulullah SAW, fisiknya Nabi jauh lebih utama daripada Ka'bah. Sekali lagi saya ulang, Ka'bah bagaimanapun batu, Pak. Ya, dia mendapatkan, dia mulia karena dimuliakan Allah dan dibangun oleh Nabi Ibrahim yang mulia. Tapi bagaimanapun tetap batu. Sedangkan dibandingkan dengan jasad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh nggak ada apa-apanya. Jangankan dibandingkan dengan jasad Nabi, dibandingkan dengan orang mukmin aja masih afdal orang beriman. Kata Nabi, Ka'bah begitu mulianya engkau, begitu hebatnya engkau, tapi bagaimanapun jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada dirimu, kata Nabi kepada Ka'bah. Jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada engkau, wahai Ka'bah. Nah, apalagi kalau jiwanya Nabi. Itu maksudnya. Maka tanah yang paling bagus, yang paling mulia di muka bumi itu tanah tempat makam Rasulullah SAW. Jadi kita memang niatkan untuk ziarah kubur, ziarah orang-orang soleh. Ini memang dianjurkan oleh baginda Nabi sendiri, dan tidak akan jadi Masjid Nabawi kalau nggak ada Rasulullah di sana. Maka yang kita tuju itu adalah Rasul, bukan semata-mata masjid. Karena masjid nggak akan ada kemuliaannya kalau tidak ada Rasulullah SAW di sana. Jadi mana mungkin kita tidak boleh niat untuk ziarah kepada Rasul, kita niatnya ke masjid, seolah-olah masjid lebih agung daripada Rasulullah SAW. Ini kebalik. Nabi yang menjadi asbab kemuliaannya justru malah nggak boleh kita ziarahi atau nggak boleh kita niatkan. Itu keliru. Yang benar, ziarah Rasulullah ini dianjurkan oleh para alim ulama, seluruh ulama, ijma, bahkan kesepakatan ulama, sampai-sampai Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhi'iyat, Imam Malik itu ketika ditanya oleh Khalifah Al-Mansur, saya doa ngadep mana? Ngadep Ka'bah, kiblat, atau menghadap kubur Rasulullah SAW?
Ini yang jawab ini Imam Malik, gurunya ini Imam Daril Hijrah yang punya kitab Al-Muwatta dan juga tentunya ahli hadis dan lebih paham hadis daripada kita. Gitu ya. Kurunnya, waktunya lebih dekat dengan kenabian daripada kita. Jadi dari sudut mana Imam Malik justru katakan, ngapain, untuk apa Bapak berpaling, padahal beliau adalah wasilah, adalah penghubung kita dan wasilah ayah kita yaitu Nabi Adam. Jadi kata Imam Malik, kenapa harus berpaling? Beliau, maksudnya baginda Nabi, itu adalah wasilatuna wa wasilatu abina Adam. Itu beliau itu adalah perantara kita untuk doa kepada Allah, perantara kita untuk mendapatkan surga, yaitu dengan syafaatnya nanti, dan juga perantara ayah kita dulu, Nabi Adam saat ketika diusir daripada surga. Itu di dalam riwayat Imam Hakim, seingat saya itu Imam Hakim meriwayatkan bahwa Nabi Adam itu doanya adalah meminta dengan kemuliaan Nabi agar diampuni Allah. Minta ya Rabb dengan kemuliaan Muhammad, ampuni saya. Ini fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kalimat itu apa? Kalimat yang diterima Nabi Adam itu adalah yaitu meminta dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Nah, meminta kemuliaan Nabi Muhammad dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ketika Allah tanya, dari mana Adam? Kamu tahu ada yang namanya Muhammad, padahal aku belum menciptakannya. Oh, saat ketika aku bangun, ketika engkau ciptakan diriku, aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin ada nama yang disandingkan dengan nama Allah, melainkan pasti nama itu adalah ahabbul khalqi ilaik, itu pasti nama makhluk yang paling engkau cintai. Jadi Nabi Adam tuh bertawassul menjadikan baginda Nabi untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi kata Imam Malik, yang cerita ini Imam Malik, bagaimana mungkin engkau memalingkan wajahmu? Maksudnya apa? Doanya menghadap kubur. Ini bukan syirik, gitu ya, bukan berdoa kepada Rasul, berdoanya tetap Allahumma, berdoanya tetap Rabbana, cuma menghadap baginda Rasul. Jadi dari sini Imam Malik itu menganggap baginda Rasul yang sudah meninggal sama seperti baginda Rasul ketika masih hidup, kemuliaannya nggak berbeda. Apakah kira-kira setelah Nabi SAW meninggal dunia terus kita anggap seperti bangkai? Tidak. Tetap saja kemuliaannya sama. Bahkan kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat, Nabi banyak menyampaikan bahwa sholawat kita disampaikan kepada baginda Nabi SAW oleh para malaikat. Maknanya Nabi dia tetap hidup dan tetap bisa berkomunikasi dengan kita-kita. Gitu ya, lebih kurang ya. Panjang. Kalau kita mau bahas secara khusus, dalil-dalilnya banyak sekali, dan perkataan ulama dari 4 mazhab seluruhnya sepakat menjadikan baginda Nabi sebagai wasilah, sebagai perantara. Adapun sabda Nabi SAW dari Bukhari, kata Nabi kan, la'anallahu liyahud, laknatlah Allah, semoga Allah melaknati orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Itu maksudnya apa? Maksudnya kata ulama, yang nggak boleh itu adalah sholat menghadap ke kubur, karena menjadikan sebagai masajid. Jadi nggak lagi ngadep kiblat, ngadep kubur para nabi mereka, itu yang nggak boleh. Bukan berdoanya menghadap kepada kubur. Yang nggak boleh, paham ya Pak? Beda. Yang nggak boleh itu merubah kiblat yang mestinya ke Ka'bah. Sholat kan kiblatnya ke Ka'bah, tapi kita ngadepnya ke kuburan, itu yang nggak boleh. Begitu pula juga, atau menjadikan kubur para nabi memang menjadi tempat sujud, masajid. Jadi sujudnya di atas kubur, itu lebih nggak boleh. Jadi yang dilaknat itu yang semacam itu, bukan karena berdoa menghadap kubur. Berdoanya tetap kepada Allah, cuma menghadapnya saja. Kalau berdoa menghadap sama dengan beribadah, maka berdoa menghadap kiblat sama dengan beribadah kepada kiblat. Ini sama aja ini secara logika ya. Kalau berdoa menghadap Rasul itu sama dengan syirik, maka berdoa menghadap batu Ka'bah ya lebih syirik. Syirik kepada batu malah.
Nah, bukan begitu kan? Kita tetap berdoanya kepada Allah. Masalah menghadap itu bukan tidak menjadi poin untuk mengkafirkan atau mengeluarkan seseorang daripada keislamannya. Yang keempat, sholat di Masjid Nabawi minimal 40 sholat fardu. Nah, ini kalau haji insya Allah mungkin bisa, karena agak lebih lama, 8 hari paling tidak 40 hari sholat fardu di Masjid Nabawi. Yang kelima, memperbanyak ibadah di Raudhah. Antara mimbar Nabi dengan antara makam Nabi, kata Nabi, adalah Raudhah, taman di antara taman-taman surga. Maknanya beribadah di dalamnya itu sama dengan beribadah di dalam surga, kalau enggak mengganggu orang lain. Yang keenam, mengunjungi Masjid Quba, sholat di dalamnya. Masjid Quba itu ketika kata Nabi, orang yang sholat, orang yang wudhu dari rumah kemudian pergi ke Masjid Quba sholat 2 rakaat mendapatkan pahala umroh. Nah, ini adalah alternatif bagi para sahabat yang gak mampu untuk umroh terus-terusan ke Mekah. Mereka datang ke Masjid Quba, sholat di Masjid Quba. Dan Masjid Quba dia masjid pertama kali dibangun oleh baginda Nabi sebelum beliau masuk ke kota suci Madinah. Yang ketujuh, ziarah pemakaman Baqiul Gharqad. Di dalamnya ada Sayyidatuna Aisyah dimakamkan di sana, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha juga dimakamkan di sana, istri-istri Nabi juga dimakamkan di sana, anaknya Nabi juga dimakamkan di sana, Sayyidina Utsman dimakamkan di sana, banyak Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi pun juga dimakamkan di sana, Imam Malik pun juga dimakamkan di sana, dan kita berharap kita pun bisa dimakamkan di sana. Karena kata baginda Nabi, orang yang dimakamkan di sana itu sudah pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Dan Nabi bilang ada 100.000 orang di dalam Baqi yang masuk surganya nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai hisab. Nah, ini yang kita harapkan, keberkahan daripada mereka yang Allah titipkan kepada mereka. Kita ziarah pemakam. Lagi-lagi pun juga membuat jadwal untuk pergi ke Baqi. Biasanya beliau pergi ke Baqi itu setiap Sabtu. Setiap Sabtu biasanya beliau ke ziarah. Jadi maknanya Nabi sendiri juga ya mengunjungi makam itu bukan hanya semata-mata untuk mengingat kematian, enggak. Nah, ya berdoa juga ke sana. Ya juga mengunjungi kawan-kawan beliau, sahabat-sahabat, dan di lain sisi juga ingin berkumpul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Sama. Terus kemudian yang dianjurkan, yang masalah adalah sekarang ini kita ini tidak kenal siapa-siapa saja, ini kuburnya siapa, ini kuburnya siapa, ini kuburnya siapa. Yang ada itu cuma satu, kubur Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, paling pojok. Orang yang pertama kali dimakamkan di makam Baqi itu adalah Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu, saudara sesusu Rasulullah. Pertama kali makam Baqi itu Sayyidina Utsman bin Mad'un. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan jauh di belakang itu ada papannya, ada batunya masih ada. Nah, tetapi yang lain nggak dikasih tahu. Mereka nggak mau ngasih tahu. Ini takut disembah, takut syirik, segala macam itu ya. Itu padahal nggak ada sama sekali kesyirikannya, karena Nabi sendiri mengunjungi Baqi. Bahkan di malam Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Pak, malam-malam Nabi keluar sampai Sayyidatuna Aisyah cemburu. Nabi kemana nih? Jangan-jangan pergi ke sebelah nih. Jangan-jangan pergi ke istri lain nih. Diikutin sama Sayyidatuna Aisyah. Ini riwayat Baihaqi, seingat saya itu. Diikutin oleh Sayyidatuna Aisyah. Diintip, ternyata Nabi kemana? Ke Baqi. Ke Baqi, mengunjungi kuburan, kemudian doa di sana. Tiba-tiba karena ternyata Nabi cuma ke kuburan, Sayyidah Aisyah pulang cepet-cepet lari, terus pura-pura tidur biar nggak ketahuan. Jadi kata Nabi, saya tahu cemburunya kamu Aisyah. Saya ini kenapa? Karena keluar, karena sekarang malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni dosa-dosa orang beriman sebanyak bulu-buluan kambingnya Bani Kaleb. Jadi maknanya di malam yang mulia Nabi mengunjungi kuburan. Ngapain? Ya itu maksudnya. Bukan semata-mata untuk ziarah
daripada Nabi untuk mencari barokah, kumpul bersama orang-orang soleh. Kalau saya pribadi sama ingin ngikuti Nabi. Kita ini berusaha ngikuti Nabi semua. Ngikuti Nabi gimana? Ziarah kubur orang soleh, ziarah kubur wali, orang-orang yang derajatnya oleh Allah. Serah mau ziarah kemana, kubur mau Empang Bogor, mau ziarah keluarga bapak ataupun orang tua, mau ziarah wali-wali Allah, sama seperti Nabi juga ziarah malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban ke Baqiul Gharqad. Kedelapan, ziarah Gunung Uhud dan pemakaman para syuhada, khususnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Kita ke Gunung Uhud karena di sana ini bukan hanya karena histori, tapi disunnahkan, dianjurkan untuk ngapain? Nyari barokah. Loh, kok nyari barokah? Ini kan. Jadi Nabi itu saat ketika beliau sholatnya di Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di situ masih ada telapak kakinya Nabi Ibrahim, Maqam Ibrahim yang dikurung pakai kurungan emas, besi emas di depan Ka'bah. Sholatnya di sana. Ngapain? Ngapain sholatnya di kakinya Nabi Ibrahim, dekat kakinya Nabi Ibrahim itu ngapain? Nggak ada lain jawabannya kecuali satu, nyari barokah. Nggak ada yang lain. Coba Bapak pikir, ngapain Nabi wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk sholat. Untuk apa kira-kira? Hanya satu aja, nggak ada alasan lain. Tujuannya adalah nyari barokah. Nggak usah ragu, tujuan itu ya nyari barokah orang soleh itu Nabi Ibrahim. Makanya dijadikan tempat sholat, dan banyaklah seperti itu. Maka Gunung Uhud ini pun juga sama. Yang terakhir mengunjungi masjid dan tempat bersejarah lainnya seperti Masjid Qiblatain, masjid tempat dirubahnya kiblat, Masjid Al-Fatah, masjid itu di atas gunung, tempat peristiwa Khandaq, namanya Masjid Al-Fatah, tempat turunnya Inna Fatahna Laka Fatham Mubina itu. Kemudian juga Masjid Turbatus Syifa, ini saya sudah ceritain ke teman-teman. Turbatus Syifa itu tempat di mana ada satu kebun kurma. Di sana itu dulu waktu sahabat-sahabat Nabi itu sakit, kata Nabi, kalian kenapa nggak ngambil Turbatus Syifa, tanah obat? Kenapa kalian tidak ngambil tanah obat? Nah, tanah obat yang mana Rasul? Itu yang ada di Bani Fulan, tempatnya di tempat sukunya Fulan, tanahnya bisa jadi tanah obat, dan itu ada di dekat kota, dekat Kuba. Lumayan beberapa ratus meter, beberapa kilometer di Kuba, itu namanya Turbatus Syifa. Bapak nggak bakal diajak ke sana oleh pihak travel ataupun mutawif. Kadang-kadang mutawif pun juga dia nggak ngaji, dia nggak tahu juga tempatnya, nggak percaya. Tanya aja Bapak sama yang pernah haji dan umroh, pernah nggak ke Turbatus Syifa? Insya Allah jarang yang tahu dia. Sekarang Turbatus Syifa itu ditutup, pakai gerbang ditutup, karena di dalamnya itu ada tempat-tempat jualan seperti kafe lah, kayak gitu, lebih kurang kayak tempat minum, tempat makanan. Di situ ada kebun kurma kecil, itu Turbatus Syifa. Dekat dengan situ ada yang namanya Sumur Ghoros. Sumur Ghoros kata Nabi itu adalah salah satu daripada sungai surga, sehingga Nabi ketika meninggal dunia itu beliau dimandikan dengan air Sumur Ghoros. Beliau minta 7 kirbah, dimandikan dengan 7 kirbah, 7 tempayan, diambil ke Sumur Ghoros ini. Makanya sampai sekarang Sumur Ghoros alhamdulillah masih dijaga. Bapak boleh ngambil. Itu sumur barokah, dan Nabi SAW suka dengan sumur tersebut. Wadil Atiq pun juga sama, tempat Nabi singgah sebelum beliau masuk ke Madinah atau ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah ada namanya Wadil Atiq, itu tempat Nabi singgah. Terus kemudian katanya di sana ulama-ulama sejarah bilang ada 70 para nabi yang singgah di sana ketika mau haji. Kemudian Jabal Sila itu juga di gunung di dekat Masjid Al-Fatah, di di Khandaq.
Ala kulli hal, dan tempat-tempat lainnya banyak sekali sebenarnya, dan saya punya kitab tebalnya segini, itu tentang tempat-tempat bersejarah yang pernah dilalui atau pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Makanya waktu terakhir umroh kemarin saya kesana belusukan kemana-mana, nyewa, pokoknya keluar duit untuk nyewa taksi sana, taksi lagi, karena kita nggak tahu jalan, nggak ada Grab juga susah dan sebagainya. Dah 10 real pergi ke sana, nyari jalan, naik gunung, tidur di goa-goa, nyari di goa lah gitu ya, goa tempat Rasulullah SAW duduk atau tidur saat ketika beliau perang Khandaq ya, yang seperti itu kita telusuri dan kita doa di sana. Itu tempat-tempat pernah dipijak oleh baginda Nabi. Itulah lebih kurang. Jadi kalau makom Ibrahim, tempat pijakan Nabi Ibrahim saja ternyata dimuliakan Allah, bagaimana tempat-tempat yang pernah dipijak oleh Rasulullah? Kira-kira Rasulullah sama Nabi Ibrahim tinggian mana, Pak? Jawab atuh, Pak. Udah ngantuk kayaknya ini Bapak ini, udah lapar kayaknya dia. Jelas Rasulullah SAW. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim hanya di langit ke-7, baginda Nabi sampai menembus Sidratul Muntaha. Jadi kalau makom Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim saja dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan makomnya Rasulullah SAW, tempat berdirinya Rasulullah SAW. Insya Allah kita niat untuk umroh bareng-bareng, insya Allah Pak. Kalau Bapak kalau umroh bareng baru saya kasih tahu tempat-tempatnya nanti ya. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah sudah khatam. Kita doa bersama. Semoga di majelis khataman kita ini Allah ijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur li jalali wajhikal karim wa salli wa sallim wa barik wa tafaddal ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kamal mutabah sayyidina Muhammad zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyikal mukarram fi sihatin wa afiyah wa bulughil maram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyika sayyidina Muhammad al mukarram fi sihatin wa afiyah wa bulughil maram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyikal mukarram wa fi sihatin wa afiyah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waghfir lana wa anta radin anna wakhtim lana wa anta radin anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.